Pemirsa kembali lagi di MNC News Now bersama saya Aprilia Putri. Anggaran pemilu 2024 sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Nominalnya tidak tanggung-tanggung naik 3 kali lipat sebesar 76 triliun rupiah. Anggaran pemilu 2024 disepakati sebesar 76 triliun rupiah. Nominal ini merupakan hasil tim konsinyering antara Komisi 2 DPR dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan usulan anggaran ini dibagi dalam dua kategori, yakni anggaran kegiatan tahapan sebesar 82,71% senilai 63 triliun rupiah dan anggaran kegiatan dukungan dengan persentase 17,29% atau senilai 13 triliun rupiah. Rincian anggaran diturunkan dalam kategori pelaksanaan yang bervariasi, namun jumlah paling fantastis terletak pada pemutakhiran dan data pemilih yang menghabiskan dana 6 triliun rupiah. Sementara itu kenaikan terbesar dalam anggaran pemilu juga meliputi honor petugas ad hoc nilainya mencapai 3 kali lipat dari pemilu 2019. Sempat terjadi perdebatan terkait besaran honor yang akan diterima, namun Komisi 2 DPR bersama pemerintah dan KPU akhirnya mencapai kesepakatan dengan pertimbangan inflasi yang berdampak pada perekonomian. Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan petugas badan ad hoc sendiri berjumlah besar. Kelompok PPK 36.000, PPS 260.000, dan KPPS lebih dari 5 juta orang petugas. Total petugas bahkan mencapai lebih dari 8 juta orang. Baik, pemirsa Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati anggaran pemilu 2024. Anggaran sebesar 76 triliun rupiah ini dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia yang terimbas pandemi COVID-19. Namun sebagian pihak mempertanyakan transparansi dan tempat gunanya nominal tersebut dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung 2 tahun lagi. Kita bahas sore ini bersama anggota Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki Karsyayuda. Selamat sore Bang Rifki, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Terima kasih, di Priya. MNC News Now. Bang, ini kalau kita menyoroti nih, masyarakat sangat kaget begitu dengan nominalnya. Karena memang yang kita ketahui ini kan pemilu serentak. Sebenarnya secara logika sebenarnya masuk akal juga kalau nilainya bertambah. Tapi yang mengejutkan 3 kali lipat. Sebenarnya peruntukannya sudah ditelaah tidak sih? Ya, pertama sampai dengan detik ini rapat kerja atau rapat dengan pendapat antara Komisi 2 DPR RI, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP itu baru akan kami gelar pada 30 Mei tahun 2022 yang akan Jadi belum datang. terlaksana ini sebenarnya rapat dengan pendapat. Rapat dengar pendapat itu dari sisi ketentuan tata tertib DPR adalah rapat yang bisa memutuskan, ya, termasuk kalau kita bicara soal usulan anggaran yang disampaikan oleh KPU. Angka 76 triliun itu adalah usulan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang sudah kami lakukan pembahasan melalui konsinyering. Konsinyering sendiri itu adalah forum semi formal untuk melakukan brainstorming, memecahkan beberapa kebuntuan isu-isu strategis yang selama ini belum mendapatkan kesepahaman baik di antara kami, antar fraksi di DPR, pemerintah maupun penyelenggara pemilu. April dan pemirsa sekalian, kami ini sudah membahas persoalan ini lebih dari setahun terakhir. Dan kenapa exercisement kami bersama mencapai kesepahaman, ya, karena ini belum menjadi kesepakatan dalam RDP di angka 76 itu karena juga sudah melakukan banyak sekali pemangkasan dan rasionalisasi anggaran. Sebelumnya KPU itu mengajukan hampir angkanya lebih dari 90 triliun. Lalu turun menjadi 89, turun menjadi 86. Lalu kita sisir lagi banyak hal, turun menjadi 76 Jadi ini sudah hasil triliun. kompresan gitu ya, Bang Hasil Rifki? kompresan. Memang ada peningkatan yang signifikan dibanding pemilu tahun 2019 yang menghabiskan hanya 24 triliun. Di mana peningkatan itu? Tadi April sudah menyampaikan kepada pemirsa, yang pertama adalah proteksi kita kepada para petugas ad hoc yang jumlahnya lebih dari 5 juta orang. Saya ambilkan contoh, ya, petugas di tingkat TPS yang kita sebut dengan KPPS. Mereka bekerja 32 hari, mulai dari pendataan, kemudian nanti menyampaikan undangan, melaksanakan tugas di TPS, itu honornya hanya Rp500.000. Sekarang akan kita naikkan menjadi 1.500.000. Itu sudah termasuk asuransi kesehatan kah?
asuransi kesehatan tidak termasuk di dalamnya. Soal asuransi kesehatan ini kita terbentur pada beberapa regulasi karena mereka bersifat ad hoc, maka tentu nanti harus ada komunikasi lebih intens antara KPU, Bawaslu dengan Kementerian Keuangan gitu. Oke. Tapi berdasarkan pengalaman yang lalu eh, ada hampir 200 petugas TPS yang meninggal pada tahun 2019, pemerintah komit memberikan uang duka ya, yang mungkin bentuknya bukan asuransi tetapi apa namanya dana yang digelontorkan oleh pemerintah sebagai bentuk empati ya, dan penghargaan atas musibah yang semua kita tidak menginginkan itu gitu. Jadi itu yang paling besar anggarannya. Kenapa naik 3 kali lipat? Yang kedua, anggaran itu naik karena kita masih memitigasi tahun 2024 itu kalau ada pandemi COVID-19. Karena itu proteksi terhadap sektor kesehatan, baik itu APD maupun yang lain-lain masih disediakan dari anggaran itu. Pertanyaannya, kalau nanti udah nggak pandemi, ya tentu anggarannya nggak dipakai, sehingga tidak 76 lagi akan ada pemangkasan. Yang ketiga, angka yang juga cukup besar adalah infrastruktur. KPU itu rata-rata di seluruh kabupaten kota kantornya dipinjemin, sebagian nyewa, dan banyak yang nggak manusiawi. Karena itu mulai dari tahun ini, tahun depan 2024 kita cicil agar kemudian juga bisa dibangun. Ada alternatif lain, kalau kemudian pembangunannya misalnya kita mintakan kepada Pemda, karena itu regulasinya sedang kita atur. Nah kalau ini bisa ditangani oleh Pemda, Provinsi, Kabupaten, Bisa Kota, mengurangi lagi ya? jauh sekali, sekitar 14 triliun angkanya akan terkurangi gitu. Nah hal-hal seperti inilah yang sekarang masih kita exercisement, dan saya pikir kalau memang hal-hal yang terkait dengan budget non-elektoral, saya sebut non-elektoral, seperti APD tadi, soal kesehatan, kemudian infrastruktur, itu tidak ditangani langsung oleh KPU, maka pengurangannya hampir 20 triliun dari Pengurangannya 20 76 triliun. ini. Ya, Tapi kita belajar dari pengalaman yang lalu begitu ya untuk betul. kesejahteraan petugas KPPS sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Adakah kriteria khusus bagi petugas KPPS kali ini untuk bisa menghindari hal-hal yang terjadi di tahun sebelumnya, tahun 2019? Ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu kita itu memberikan kriteria usia misalnya. Usia maksimal 45 tahun. Ya. Kemudian mereka tidak boleh lebih dari 2 kali menjabat sebagai KPPS. Nah, di banyak tempat di Indonesia ini itu rata-rata KPPS itu orangnya itu aja. Usianya udah tua. Nah, sehingga untuk memitigasi itu perlu diatur dalam ketentuan undang-undang itu. Jadi kita sih berupaya sedemikian rupa agar demokrasi di satu sisi itu bisa kita laksanakan dengan baik, namun demokrasi yang berperi kemanusiaan itu juga menjadi penting agar kita bisa memproteksi para petugas yang ada di lapangan. Yang berikutnya mungkin saya perlu berikan apa namanya stressing ya, bahwa mungkin masyarakat menganggap angka 76 triliun itu angka yang sangat besar. Tapi kalau kita lihat dana-dana atau posko-posko anggaran lain di APBN itu kadang jauh lebih besar daripada dana-dana soal pemilu. Dana 76 triliun itu dicicil dalam 3 tahun anggaran. Tahun ini 8,5 T, tahun depan 23 triliun, dan tahun 2024 44 triliun. Nah, pemilu ini adalah sarana kita untuk membangun infrastruktur pemerintahan yang legitimate. Tanpa pemilu tidak ada pemerintahan dan kita tidak bisa menjalankan pembangunan. Kalau kita bandingkan, memang tidak apple to apple. Pembangunan infrastruktur misalnya, anggarannya di Kementerian PUPR itu 150 sampai 180 triliun per tahun. Sangat besar. Nah, artinya apa? Kita juga harus melihat ini sebagai sesuatu yang objektif, sepanjang ini transparan, akuntabel, dan tentu DPR RI melalui Komisi 2 akan terus melakukan pengawasan sebagaimana tugas konstitusional yang dilekatkan pada kami. Kira-kira gitu, Prem. Baik, bicara soal bagaimana kita harus berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, gitu ya, Bang Rifki. Kita ketahui bahwa kertas suara ini menjadi PR setiap periode pemilu, yang mana menghabiskan biaya yang cukup besar, dan juga distribusinya yang lumayan susah untuk ke pelosok-pelosok negeri di seluruh Indonesia. Apalagi ini menjadi pemilu pertama kali yang serentak begitu, dilakukan dalam tahun yang sama. Apakah ada perubahan mengenai mekanisme pendistribusian surat suara? Pertama, soal pemilu serentak ini kali kedua. Karena 2019 kita sudah melaksanakan pemilu serentak. Yang membedakannya setelah nanti kita melaksanakan Pileg dan Pilpres pada bulan Februari, kita akan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak se-Indonesia pada bulan November tahun 2024 gitu. Nah, soal logistik pemilu.
selama ini memang proses pengadaan barang dan jasa pemilu itu mengikuti ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pada umumnya. Sementara kita dibatasi oleh waktu karena dasar dari dapat tidaknya KPU melakukan proses pengadaan barang dan jasa terutama surat suara dan lain-lain itu pasca ditetapkannya daftar pemilih tetap. Sehingga waktunya itu sangat sempit ya. Selama ini misalnya ya sekitar 3 bulan gitu. Dan itu korelatif dengan waktu masa kampanye. Nah kami di Komisi 2 menginginkan masa kampanye jauh lebih pendek tahun 2024. Nah karena itu juga proses pengadaan barang dan jasanya harus dibikin lebih sederhana, lebih mudah tapi tetap akuntabel dan transparan. Kami menyarankan misalnya proses elektronik katalog bisa digunakan. Yang kedua pencetakan yang selama ini adanya cuma di Jakarta itu mestinya bisa didistribusikan di banyak tempat di Indonesia. Sehingga antara pencetakan dengan distribusi surat suara ke tingkat TPS tidak jauh dan tidak memakan waktu yang lama termasuk energi yang besar gitu. Nah hal-hal ini saat ini kami exercisement, kami lakukan pencermatan-pencermatan dengan sangat serius dan insya Allah sebelum 14 Juni tahun 2022 Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu KPU Bawaslu akan menetapkan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu sebagai dasar dari hadirnya tahapan pemilu tahun 2024. Baik, segala sesuatunya sudah disiapkan lebih baik dari dipikirkan bagaimana honor dari anggota KPPS begitu ya Bang Rifki ya dan juga tadi ya asuransi kesehatan yang meskipun dalam masa ya pembicaraan untuk bisa diberikan kepada para petugas KPPS ini, tapi juga yang perlu diperhatikan lagi bagaimana mekanisme dari pemilihan serentak ini yang dilakukan di tahun yang sama bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya begitu. Namun kita harus jeda terlebih dahulu ini. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.